Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang berumput hijau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, selamat pagi. Salam jumpa lagi dalam Sabda Siap Saji. Senin 29 Januari 2024, hari biasa, pekan keempat. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur karena Engkau senantiasa melindungi kami dari segala mara bahaya. Semoga Roh-Mu membuka hati kami agar kami semakin mengimani Engkau yang hadir dan tinggal di tengah-tengah kami dalam diri Yesus Kristus. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama Roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus 5 ayat 1 sampai dengan 20. Sekali peristiwa sampailah Yesus dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Baru saja turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering dia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam dia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Dia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sekanan babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu dan biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permohonan mereka, lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang sedang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus, tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu,
Dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakanlah bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan semua menjadi heran. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Vin. Saya mengajukan pertanyaan terkait dengan bacaan Injil pada hari ini. Pertanyaannya itu, bagaimana cara kita sebagai umat Kristiani menguatkan iman kita supaya Kamu tuh nggak jelas dengan bacaan teks ini loh. Iman lagi, kemarin iman sudah. Pertanyaan yang sama. Ini sekarang konteksnya itu orang kerasukan. Itu loh. Lalu orang marah setelah babinya habis itu. Pertanyaannya itu apa? Ini apa yang terjadi dengan Yesus? Bukan iman lagi. Nah, sekarang kemarin sudah iman. Yang sudah baca tadi. Pertanyaannya sama. Lalu pikiran baik-baik supaya pakai logika sedikit ya. Baca dulu teksnya, mau ditanya itu apa. Jadi konteksnya itu adalah Yesus datang berhadapan dengan orang yang kerasukan. Gitu loh. Nah, orang yang kerasukan itu kan diisi dirinya dengan kegelapan. Maka dia bisa membuka rantai. Nah, sekarang Yesus datang, dia menyembah. Ya, jangan membuat dia susah. Maka dia minta supaya kalau boleh masuk ke babi-babi itu. Gitu loh. Ya, lalu nah ini peristiwa ini mengagumkan kan 2000 babi loh. Coba kalau Romo Komang hitung berapa tuh? Hah? Satu babi misalnya 4 juta ya. Kali 2000 berapa tuh? 800 juta sudah rugi. Ya kan? Maka kemudian setelah babi-babi itu masuk ke danau, Yesus disuruh pergi dari sana, tetapi bagi Yesus orang itu sudah sembuh. Ya, apa yang mau tanya? Kamu bukan cara terus, bagaimana cara kamu ini? Gimana cara bikin nasi goreng? Ayo apa? Bisa aja terangkan, Romo terangkan bagaimana kegelapan itu kok dibedah oleh Yesus. Itulah. Kan itu Yesus memberikan jalan keluar. Maka tadi kan dikatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu loh. Apapun bisa sama Yesus itu. Orang lapar dikasih makan. Orang sakit disembuhkan. Orang kerasukan dibersihkan. Nah, gitu. Kalau ada apa yang terlalu telepon. Halo, sore Nes. Romo akan jadi leader. Jadi jam di mana kamu di kalian? Romo datang sampai ke jam berapa? Ini aku masih kasih renungan. Bentar, aku mau jalan. Sampai kelas jam berapa? 4:30 udah jalan. Tengah ini udah jalan, berarti jadi jam 7 apa mau makan di daerah itu daging, kita makan daging. Di mana tuh? Atau mau makan di ya. Yuk. Karena Itu. aku kasih tahu Romo ya alamatnya di mana Ah, bisa ya. Romo kasih ya. Oke deh, ya deh. Oke, thank you. You bye. Ya terus. Itu sudah ditunggu mau kasih makan. Orang Jakarta, mau Tata Somar sudah datang. Selamat pagi, Romo. Selamat pagi, Vincent. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait pada Injil hari ini. Hmm. Bagaimana cara Yesus membedah kegelapan? Dia bilang begini, setelah saya baca berkaitan dengan rasukan, Yesus mengusirnya. Bagaimana pendapat Romo? Sudah gitu aja deh. Sederhana, nggak usah membedah. Tahu? Bagaimana saya membaca, lalu ada pertanyaan, ih hebat loh Yesus itu ya, bisa mengusir ya. Bagaimana? Kita mendapatkan sesuatu dari peristiwa itu.
Selamat pagi Romo. Selamat pagi, Vin. Saya ingin mengajukan pertanyaan terkait pada Injil hari ini. Tanggapan Romo dalam Injil pada hari ini di mana Yesus mengusir kegelapan. Terima kasih, selamat pagi para Pisaun dan Vincent. Kalau kita merenungkan bacaan pada hari ini cukup berat ya. Kenapa? Yesus menghadapi kegelapan dan orang-orang di sekitarnya yang mengalami kerasukan itu tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Orang yang kerasukan ini tenaganya besar, luar biasa, dan mengancam kehidupan masyarakat di sekitarnya. Namun dengan kedatangan Yesus, ya, orang yang kerasukan itu datang menyembah Dia. Kenapa? Takut. Maka lalu refleksi kita, siapa sebenarnya Yesus itu? Kegelapan pun takut, artinya dia adalah terang. Maka pada hari ini Yesus mengabarkan kepada kita secara implisit bahwa Dia adalah Allah yang membawa terang dan membuat kegelapan lari daripadanya. Dan ini terbukti dari bagaimana Yesus membedah atau memperbaiki orang yang kerasukan setan. Kita pun kadang-kadang kerasukan. Ya, mulut kita kadang-kadang dower. Ngomel tiap hari. Apa saja yang kita dapat nggak puas. Ya, nuntut orang lain saja. Caci maki. Iri hati, dengki. Semuanya tidak menyebabkan orang lain tenang, senang, menjengkelkan. Nah, itu tipe-tipe orang kerasukan. Maka apa yang harus kita buat sebagai orang-orang yang ada di sekitar orang tersebut? Mendoakan dia supaya mulutnya tidak dower lagi. Ya? Karena kalau kita tampar dia, jadi perkara. Didoakan biarlah terang Roh Kudus hadir dalam dirinya supaya dia sadar bahwa kata-kata yang nyelekit, yang menyakitkan itu merusak baik dirinya yang selalu cerewet, juga orang lain. Itulah kegelapan. Maka kita datang kepada Yesus seperti tetangga mereka itu. Pasti ada yang kasih tahu, maka Yesus datang. Nah, Yesus bermodalkan apa? Kekuatan Roh Kudus hadir di sana. Sehingga kegelapan tadi lari. Maka Yesus berkatakan apa? Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini. Diusir. Nah, itulah eksorsisme. Maka para pastor, ya, di mana kita beberapa hari yang lalu merayakan pesta ya. Ada imam yang baru setahun, masih kinclong. Ada yang 2 tahun. Dan mereka itu diurapi tangannya. Ya. Maka dari tangan itulah mereka bisa menyembuhkan orang, mengusir roh-roh jahat sejauh tangan itu masih bersih. Ya. Tapi kalau sudah macam-macam tangan itu ya kotoran-kotoran nempel di tangannya, maka untuk eksorsis itu ya tidak gampang. Ya, maka itu saudaraku terkasih, kita pun belajar ya, datang kepada Tuhan agar Tuhan membersihkan diri. Bagaimana cara kita membersihkan diri? Datang dalam sakramen taubat. Melihat diri sendiri dengan segala kekurangannya dan mohon ampun atas segala kekurangan itu dalam sakramen taubat, dan kita diperbaharui sama seperti orang yang kerasukan tadi. Dampaknya apa coba? Orang yang kerasukan tadi, yang setan-setan itu masuk dalam diri babi, 2000 ekor hilang. Itu restitusi. Kita juga sama. Ketika kita datang kepada Tuhan Yesus dalam sakramen taubat, kita mendapat restitusi dalam bentuk
doa-doa. Dan doa-doa itu wajib kita doakan supaya kita masuki hidup yang baik. Sebagaimana disampaikan, ya, ketika mereka melapor, para pegawainya itu lapor kepada bos-bosnya, si orang sakit itu yang kerasukan setan sedang duduk-duduk bersama dengan Yesus. Artinya apa? Dia memasuki hidup baru. Kerugian material memang besar. Ya, karena apa? Kegelapan tadi. Ya, makanya itu harus hati-hati dengan penipuan-penipuan. Jangan mudah kita dipengaruhi. Ini ada hadiah ini langsung tekan. Akibatnya apa? Dengan model sekarang handphone itu, kita punya nomor bisa diambil, angka-angka kita juga bisa dikuras. Ya? Nah, itu mari saudara terkasih, hiduplah di dalam doa. Sehingga Tuhan senantiasa memberikan kita berkatnya. Amin.